Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak ibu jamaah yang insyaallah kita selalu saja dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk yang kesekian kalinya ungkapan puji dan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita semua. Berharap besar tidak putus-putusnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, setidaknya mengungkapkan sebab hal betapa Allah pun tidak pernah putus-putusnya memberikan nikmat kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah pun menggolongkan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur dan menambah lagi nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sementara ketika kita membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat-salawat kita tersampaikan kepada Nabi Muhammad dan menjadi bukti nyata kita mencintai Nabi dan kendaraan yang kita gunakan untuk meraih syafaat yang pernah beliau janjikan. Amin ya rabbal alamin. Para ibu bapak yang saya hormati, kalau mau diberi judul apa yang ingin saya sampaikan ini, saya lebih memilih judul doa dalam kehidupan manusia. Kalau mau dikasih judul yang mau saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia dan mentakdirkan manusia itu dengan aneka takdir. Manusia itu dianugerahkan oleh Allah aneka takdir, tidak satu takdir. Kalau makhluk Allah yang lain boleh jadi satu takdir tanpa ada pilihan. Sementara manusia itu dibekali atau dijejali oleh Allah dengan aneka takdir. Saya menyampaikan bahwa manusia dibekali aneka takdir sementara makhluk lain hanya satu takdir, merujuk pada ungkapan Allah dalam Al-Quran surat Yasin. Kalimatnya begini: wasyamsu tajri limustaqarril laha. Saya gak harus buka ayatnya, ibu bapak apa ya? Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Nah, itu kalau bapak ibu mau buka surat Yasin ayat yang ke-40, ayat ke-38. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Itu kalimatnya ya. Kalau diterjemahkan begini, wasyamsu, dan matahari itu tajri limustaqarril laha, dia berputar pada porosnya. Tajri, dia berjalan berputar, laha pada porosnya, dia putar saja. Itulah takdir matahari. Matahari hanya diam dan berputar pada porosnya, tidak akan maju 1 meter, tidak akan mundur 1 meter, tidak akan naik 1 meter, dan tidak akan turun 1 meter. Tajri mustaqarrillah, dia berputar pada porosnya. Nah, kenapa Allah ciptakan matahari begitu, berputar pada porosnya, tidak maju, tidak mundur, tidak naik, tidak turun? Zalikat, yang demikian itu takdirul azizul alim, adalah takdir Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Alim yang maha mengetahui peredarannya.
Jadi adakah bagi matahari ini pilihan? Ada nggak bagi matahari? Nggak ada. Udah muter aja gitu. Dia putar pada porosnya. Kalau dia maju 1 meter, berantakan bumi ini. Kalau dia mundur 1 meter, lagi-lagi bumi akan jadi korbannya. Maju 1 meter, kita akan kepanasan. Mundur 1 meter, kita akan kedinginan. Sehingga itulah ketetapan Allah kepada makhluk bernama matahari, tajri mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Itu matahari. Sementara bulan, gimana takdir Allah kepada bulan ini? Wal qamara, sedangkan bulan, wal qamara qaddarnahu, kami mentakdirkannya. Nah, di bulan kan tadi. Apa takdir Allah kepada bulan? Wal qamara qaddarnahu manazila. Ini manazil itu sifat apa namanya mutahaljum namanya dalam bahasa Arab. Jamak taksir dengan sifat mutahaljum. Jadi apa namanya berwazankan mafaila, manazila, masajid gitu kalau dalam kaidah bahasa Arab. Sedangkan bulan itu kami takdirkan manazil, manzilah. Maksudnya manzilah gimana? Dia berbeda-beda. Maka kalau bulan itu tanggal 1, kita bisa melihatnya kecil nih. Terus tanggal 2 mulai agak besar. Tanggal 3 makin besar. Terus sampai tanggal mungkin 13, 14, 15 biopurnama. Nanti tanggal 16 mulai sedikit berkurang, 17 makin berkurang, terus berkurang sampai tanggal 25 makin tipis. Setipis topet kita pada tanggal 25. Itu kan? Nah, dia begitu tipis gila. Nah, itulah bulan. Makanya kenapa kita menggunakan bulan sebagai kalender? Bukan berarti bahwa yang menggunakan metode matahari sebagai kalender salah. Enggak. Orang kalau bilang bahwa matahari dan bulan kami sajikan sebagai alat untuk menghitung, silakan. Mau hitung pakai matahari boleh, mau hitung pakai bulan maka. Tapi kalau kita menghitung pakai bulan untuk menggunakan tanggal, kayaknya lebih cocok. Kenapa lebih cocok? Karena kalau bapak nggak lihat tanggalan, malam keluar, terus kemudian lihat purnama, ini kalau buat 13, 14, langsung kan? Coba lihat matahari tanggal berapa sekarang? Lihat tanggal 1 begitu, tanggal 2 begitu, tanggal 15 begitu, tanggal 30 begitu. Jadi kalau kita nggak lihat tanggal, susah menentukan kalau matahari. Tapi kalau bulan, tinggal separuhnya. Oh, ini awal bulan atau mungkin tanggal 3, tanggal 2. Di tengah-tengah purnama ini kalau nggak 13, 14, 15. Makin kemudian kelihatannya semakin pagi gitu, baru dia kelihatan ini udah akhir bulan. Bukankah kita mudah menggunakan tanggalan itu? Lagi-lagi bukan berarti yang menggunakan tanggalan Syamsiah atau kalender matahari salah, enggak. Cuma kita lebih ngeklik kayaknya kalau pakai bulan itu. Karena Allah tidak pernah menciptakan makhluknya sia-sia kecuali menjadi manfaat bagi manusia. Matahari ada manfaatnya. Tinggal bagaimana kita menggunakan matahari dan bagaimana kita menggunakan bulan. Silakan. Gitu. Nah, itulah bulan. Apakah terjadi pada matahari kecil, besar, kecil? Enggak. Tapi bulan kecil, besar, kecil. Bukankah takdir bulan itu tidak sama dengan takdir matahari? Ya. Kalau itu setiap makhluk itu ditakdirkan oleh Allah itu. Cuma takdirnya berbeda-beda. Matahari kami ciptakan dan kami takdirkan dia berputar pada porosnya. Begitu akan selamanya. Sedangkan bulan kami takdirkan dia sebagai makhluk yang manazil. Begitu dia tanpa punya pilihan. Sedangkan bagaimana manusia mengalami takdirnya? Oh, takdir manusia pilihan. Banyak takdir manusia itu. Ya, banyak. Saya lebih senang, lebih yakin, lebih sependapat dengan ulama yang menyimpulkan ini, bahwa Allah memberikan takdir kepada manusia bentuknya global. Rinciannya silahkan lakukan sendiri. Begitu beliau memberikan rumus. Allah menciptakan makhluk dan menciptakan takdir bagi manusia itu bentuknya global. Rinciannya silahkan usahakan sendiri. Jadi ada rincian yang diusahakan oleh manusia. Takdir Allahnya global.
Gimana menerjemahkan atau menyampaikan takdir Allah itu global, rinciannya dipilih oleh manusia? Begini, Allah menciptakan manusia itu dengan takdir. Kamu itu bisa beriman dan kamu itu makhluk yang bisa kafir. Ini takdir kita manusia. Kita adalah makhluk yang bisa beriman kepada Allah, kita adalah makhluk yang bisa kafir kepada Allah. Ini manusia. Kalau malaikat adalah makhluk yang tidak diberikan pilihan untuk kafir, dia cuma beriman. Itu makanya pernah dengar nggak ada malaikat murtad? Nggak pernah kan? Itu kenapa? Bukan dia nggak mau, tidak bisa murtad. Kenapa tidak bisa murtad? Nggak ada pilihan bagi malaikat itu. Sehingga ibadah malaikat itu tidak jauh lebih hebat dibandingkan ibadah manusia. Karena manusia hidup dengan pilihan. Sementara malaikat ditetapkan oleh Allah sami'na wa ata'na, patuh dan taat. Tidak ada asaina, tidak ada dia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat yang punya pilihan. Kita, kamu bisa kafir, kamu bisa iman. Kalau gitu, kalau kita beriman, itu bukan karena takdir Allah kita beriman. Pilihan kita beriman kepada Allah. Kalau ada orang yang kafir, bukan berarti itu merupakan takdir Allah dia kafir. Enggak, dia memilih dari hidupnya kafir. Kalau Allah menetapkan beriman dengan kafir itu sudah satu paket, itu enggak ada neraka, enggak ada surga namanya. Kenapa kamu beriman? Ya kan udah takdir saya beriman. Kan begitu. Kenapa kamu kafir? Kan udah takdir saya kafir. Lalu di mana letak adanya surga dengan neraka itu? Kalau itu pilihan, kamu beriman bisa, kamu kafir boleh. Bapak bisa lihat surat ke-18 ayat 29. Ada yang relawannya atau relawati. 18 ayat 29. Apa Pak silakan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughadhu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy syarab wa sa'at murtafaqah. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Tadi Bapak menerjemahkan ada penggalan kalimat, barang siapa yang mau beriman, silakan dia beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan dia kafir. Kalau itu iman dengan kafir, pilihan bukan? Pilihan, bukan ketetapan Allah. Kalau itu bukankah di situ kita sudah bisa mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia makhluk yang ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang ditakdirkan memiliki takdir memilih. Takdir Allah global. Kamu bisa kafir, kamu bisa iman. Mau pilih kafir atau mau pilih iman, silakan. Makanya ada orang yang beriman, ada orang yang kafir. Tapi apakah kita mendengar malaikat kafir kepada Allah? Nah, kenapa? Karena tidak ditakdirkan oleh Allah untuk kafir. Nah, itu namanya globalnya iman dan kafir. Rinciannya mau iman atau mau kafir terserah. Lagi, manusia itu diciptakan oleh Allah dengan takdir makhluk yang berpasangan. Ini takdir manusia. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surat 36 ayat 36 kalau Bapak mau lihat.
surat Yasin. Surat 36 ayatnya ke-36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, baik yang ditumbuhkan oleh bumi atau dirimu sendiri, atau bahkan makhluk yang kau tidak ketahui pun kami ciptakan berpasang-pasangan. Kalau gitu takdir kita selaku manusia adalah makhluk yang berpasangan. Takdir. Lantas siapa pasangan kita? Pilih sendiri. Gitu, ya. Gitu. Bukan berarti Allah sudah menjodohkan kita dengan pasangan hidup kita dari dulu. Bukan. Orang selalu bilang apa? Jodohkan sudah ditetapkan oleh Allah, gitu kan? Bukan jodoh yang ditetapkan oleh Allah. Kamu tuh makhluk berpasangan. Itu ketetapan Allah. Siapa jodoh saya? Ya carilah. Gitu. Jangan serahkan kepada Allah. Cari. Kenapa? Kalau diserahkan ke Allah, nanti Allah disalahin. Gitu. Ya kan? Untung udah ganteng, rajin kerja, pengertian, perhatian, melindungi. Untung. Ini udah jelek, malasnya gak keturunan, marah-marah dulu. Kan bisa jadi dia bilang, ya Allah, jodoh saya kok kayak begini banget. Bukan aku yang menentukannya, kamu milihnya gimana. Gitu. Makanya sampai Nabi bilang begini, seorang perempuan itu, kata Nabi, tunkahul mar'atu li'arba'in, kata Nabi. Seorang perempuan itu kan dinikahi karena dipilih oleh laki-laki disebabkan dalam diri perempuan ini ada 4 faktor daya tarik bagi laki-laki sehingga dia mau menikahi. Jadi para wanita ini punya magnet gitu, yang menjadikan laki-laki jadi tertarik, akhirnya mau nikah. Apa magnet dalam diri perempuan itu? Laki-laki mau menikahi seorang perempuan atau perempuan mau dinikahi oleh seorang laki-laki disebabkan karena dalam diri perempuan itu, kata Nabi, lijamaliha, karena ada kecantikannya. Kan cantik. Inilah yang mendorong laki-laki datang karena cantik. Walaupun alhamdulillahnya Pak, cantik itu ukurannya relatif. Nah itu alhamdulillah. Kalau jelek absolut. Benarnya kayak gitu. Ya gitu. Sebenarnya kalau cantik relatif, jeleknya absolut gitu. Kenapa saya ngambil kesimpulan cantik relatif, jelek absolut? Kalau melihat cantik, gitu kan, itu yang maju orangnya beda-beda. Kalau dalam iklan tuh dicantik. Tapi kalau keluar orang untuk dibunuh karena jelek, kenapa dia lagi objeknya? Itu kan artinya cantik relatif, ganteng relatif, tapi kalau jelek absolut pasti gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kan ada kecantikannya. Kalau gitu, maaf, bukan bahasa kasar dalam tanda kutip kalau belum telinga kita bisa terima. Kalau gitu wanita, silakanlah jual kecantikanmu itu, karena itu daya tarik. Cantik itu bukan berarti bodinya dan segala macam, enggak. Bukankah kecantikan pun ada pada nilai akhlak? Bukankah Nabi bilang dunia mata wa khairu matanya al-mar'ah as-salihah. Dunia itu sebuah perhiasan yang indah, gitu. Dan perhiasan yang terindah adalah seorang wanita yang soleh. Bukankah itu nilai kecantikan juga? Jadi tidak harus kita memahami cantik itu dalam bentuk seksi dengan kulit, enggak. Ternyata akhlakmu. Bukankah laki-laki tertarik karena kecantikanmu? Bisa jadi cantik yang kamu tawarkan tidak hanya sekedar rupa, tapi akhlak sehingga laki-laki tertarik bagi kamu. Bukankah ada? Kalau memang tidak juga, maka yang kedua kata Nabi, limaliha. Laki-laki tertarik pada seorang perempuan sehingga dia mau menikahi dan jadikan istri disebabkan karena si wanita itu punya harta yang banyak. Karena harta ketertarikannya, bukan karena wajahnya, bukan karena akhlaknya, karena hartanya. Mukanya sih ampun-ampunan, tapi kayaknya gak ketulungan gitu. Terus laki-laki mau menikahi dia? Mau. Kenapa? Numpang hidup gitu ya.
udah ikut ya. Bukan dari zaman sekarang aja. Dulu kalau Bapak Ibu baca sejarahnya Nabi hijrah, sampai Nabi tahu ada seorang laki-laki yang hijrah disebabkan karena ada seorang perempuan yang kaya yang hijrah. Maka sampai Nabi bilang, kalau hijrahnya karena Allah, maka dunia akhirat dia dapat. Tapi kalau dunianya saja, dunia yang dia dapat. Kenapa? Karena Nabi tahu ada orang yang hijrah disebabkan karena dia hijrah, ya saya hijrah. Dia pindah, saya pindah. Kenapa? Karena kekayaannya. Kalau itu bukankah ada laki-laki tertarik dengan seorang perempuan bukan karena wajah, tapi karena harta? Ya nikah. Yang ketiga kata Nabi, linasabiha, karena nasab keturunan. Ya, gitu ya, apa namanya, duluan bangsawan lah dan segala macamnya lah dinikahi. Baru yang keempat Nabi bilang lidiniha, karena agamanya. Jadi kalau gitu kenapa laki-laki itu menikahi dia? Karena ada 4 faktor. Salah satunya menyebabkan ketertarikan laki-laki terhadap dia, maka menikahlah dia. Jadi bukan karena dia adalah jodoh saya yang sudah ditentukan oleh Allah. Bukan. Kamunya berpasangan, kamu milih dia karena pilihan. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, nggak ada ayat larangan agar seorang muslim tidak menikah dengan orang-orang kafir. No. Walaupun kamu musyrikat kata yumin, jangan kamu nikahi wanita-wanita musyrik ya sampai mereka beriman. Kalau jodoh sudah ditentukan oleh Allah, nggak ada ayat model begini, gitu kan? Dilarang kamu menikah dengan wanita-wanita musyrik. Kalau wanita itu mungkin budak tapi dia beriman kepada Allah, lebih baik daripada seorang musyrik yang cantik tapi kufur kepada Allah. Bukankah pilihan namanya? Nah, jadi kalau itu ketetapan kita berpasangan. Siapa pasangan saya? Yaitu pilihan kamu, bukan ketetapan Allah. Tuh yang dimaksud dengan takdir itu sifatnya global, rinciannya dilakukan oleh manusia. Jadi tidak semua hidup kita itu sudah diatur oleh Allah bagaikan robot. Enggak. Kalau sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah bagaikan robot, enggak ada lagi ayat yang kalau orang suka sholat atau tahlilan muncul ayat ini. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, gitu kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu surat Al-Baqarah 286 di akhir. Allah tidak akan pernah membebani seseorang kecuali berdasarkan kemampuannya. Baginya, bagi orang itu, apa yang diusahakannya. Kalau itu adalah usaha manusia. Kasab dalam bahasa agamanya, kasab dalam istilah ketauhidannya. Kita punya kasab, kita punya usaha. Bukan berarti bapak ibu sudah ditakdirkan oleh Allah ngaji ke sini. Kenapa? Karena pilihan ibu bapak bisa ngaji, bisa enggak. Apalagi mendung sama hujan. Gitu kan, udah sering bener jalannya. Tapi tetap jalan. Ini usaha. Maka kata Allah, lama kasabat. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah saya ngaji, nggak ada pahala pak namanya. Kenapa nggak ada pahala? Karena udah gampang banget aja, udah orang udah ditentukan kok. Yang bikin pahala itu gimana? Karena kamu mau usahakannya jalan ke sini, aku berikan poin itu. Ya jadi bukan semua sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau semua sudah ditetapkan oleh Allah, nggak ada pahala, nggak ada dosa, saya yakin. Jadi bukankah beratnya kita jalan? Bukankah beratnya kita melangkah? Itu hitungan. Bukankah kita bangun malam hari sementara orang tertidur lelap, kita buka mata kemudian kita mau melaksanakan sholat? Bukankah itu usaha? Itu kalau sudah ditentukan oleh Allah, nggak ada pahala sholat tahajud itu. Karena Allah sudah membangunkan kita, bangun aja. Sudah dijalankan, mudah-mudahan saja sudah. Bagaikan robot yang sudah diprogram akan berjalan jam sekian, nggak ada nilai pahala. Nah kalau gitu ketetapan Allah itu sifatnya global. Rinciannya usahakan oleh kamu itu, gitu. Ya tuh maksud saya tadi dengan Allah menciptakan makhluk dengan takdir global, rinciannya silahkan usahakan. Nah begitu banyaknya takdir yang Allah tetapkan oleh Allah. Takdirnya banyak. Memilah dan memilih ada sebuah takdir. Itu salah satunya. Sehingga Umar ketika masuk kota Mesir, kemudian kota Mesir berjangkit penyakit mewabah. Itu wabah kan bukan bahasa Indonesia.
Wabah itu bahasa Arab. Saya pakai wabah itu kan menyebar. Gitu. Ya. Dalam bahasa Arab wabah menyebar. Makanya ada doa Allahumma anfa'nal bala wal wabah. Gitu. Allahumma anfa'nal bala'a wal bala'a wal wabah. Wabah. Nah, Indonesia ditambahin wabah. Gitu. Karena tulisannya pakai tambar buto, maka dibacanya wabah. Gitu. Nah, jadi kalau itu wabah itu penyakit menyebar. Akhirnya ada penyakit menyebar. Ketika Umar mau masuk, karena dulu kan gak ada komunikasi, saya mau berangkat ke Mesir, ya berangkat aja udah. Tidak tahu situasi dan kondisi sekarang yang terjadi di Mesir ini, berangkat. Begitu sampai perbatasan kota Mesir, Umar ditahan oleh seorang penjaga. Jangan masuk tuh. Kenapa? Di sini sedang berjangkit mewabah, sehingga tidak diperkenankan orang asing untuk masuk ke daerah sini. Nah, itulah mungkin boleh jadi yang kita kenal dengan lockdown. Udah ada tuh. Ya, dilarang tuh kalau orang masuk. Bandara tutup semua. Mana masuk? Cuma dulu nggak ada bandara. Oh, entah ditahan, jangan dulu. Kalau sekarang penerbangan tidak boleh masuk. Dilaranglah karena ada penyakit mewabah. Akhirnya pas begitu dengan jangan masuk karena di sini ada penyakit mewabah, silahkan Anda balik. Maka Umar ambil kekang kudanya belok. Begitu belok ada pemuda lagi. Ya Khalifah, bukankah Allah sudah ditakdir? Engkau sudah ditakdirkan oleh Allah untuk masuk kota Mesir dengan rencanamu? Kata si pemuda ini. Maka Umar jawabnya apa? Aku tarik kekang kudaku, aku pindah balik lagi ke kota asalku. Ini juga takdir namanya. Aku pindah dari satu takdir ke takdir Allah yang lain. Pilihan kan? Gitu. Dan jadi takdir itu pilihan. Kita pilih. Aku pindah dari satu takdir ke takdir Allah yang lain. Pindah, dibelokkan oleh manusianya. Nah kalau gitu disitulah kita dengan ketetapan Allah ini, agama Islam adalah agama yang menjadikan seorang muslim menjadi optimis karena ada perubahan. Agama Islam adalah agama yang bukan bersifat fatalisme yang kalah sebelum perang. Ketetapan Allah bukan usaha yang bukan oleh manusia. Nah di pagi menjelang siang hari ini, salah satu takdir kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah memiliki rasa takut. Ini takdir kita. Ya, kita nggak bisa menolak itu. Makhluk yang ditakdirkan oleh Allah punya rasa takut di kita. Jadi kita punya rasa takut. Jangan pikir para nabi itu tidak punya rasa takut. Ada takutnya. Kenapa? Takdir manusia kok. Jangan bilang apa ada seorang pemberani semua dilawan. Bukan. Bukankah dalam perang ada maju ada mundur? Ya kan? Bukankah Nabi Musa harus pindah dari satu kota karena dikejar-kejar oleh Fir'aun? Wah, Nabi takut kalau begitu. Memang ada rasa takutnya. Pindah kita ini. Nah disitulah rasa takut itu. Kita makhluk yang ditetapkan oleh Allah punya rasa takut. Apalagi kalau dia berhadapan dengan kegelapan. Kita takut. Makhluk yang kalau gelap kita takut. Masuk, bersembunyi kalau gelap. Ada binatang yang justru kalau gelap dia berani keluar. Dia tuh. Kalau orang enggak gelap dia masuk ke dalam. Tapi kalau binatang ini justru nunggu gelap dia keluar. Bukankah ada binatang-binatang yang keluar di malam hari? Adakah rasa takut bagi binatang itu? Ada, jalan aja udah. Gelap orang. Nah, tapi tetap saja ada yang dia takuti. Tapi untuk kegelapan dia nggak takut, dia jalan. Sehingga akhirnya kalau sudah mulai malam hari muncul banyak doa-doa yang diungkapkan ketika malam mulai gelap. Salah satunya wa min syarri qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Aku berlindung kepada Allah dari malam kalau sudah gelap. Kenapa? Kita gelap itu takut. Ibu bapak tinggal di rumah, ketika dalam kondisi siang dengan kondisi malam, ibu sendiri, bapak sendiri di rumah siang. Dengan ibu sendiri dan bapak sendiri di rumah malam, rasanya sama kan? Beda ya? Beda.
takutnya mana kira-kira siapa malam? Malam kan? Bukankah kita takut malam hari? Meskipun ini rumah saya, tapi kalau udah malam saya sendirian, saya takut. Kalau itu yang menyebabkan kita ketakutan malam kalau udah mulai gelap. Maka ada ungkapan ghasiqin idza waqaba. Aku berlindung kepadamu kalau malam sudah mulai gelap. Sampai saya di pesantren, kalau udah maghrib nih, maghrib itu kan perpindahan sore atau terang menjadi gelap kan. Sambil nunggu kiai datang mengimami kita itu, santrinya yang ribuan itu baca kalimat begini. Ya amanal khaifin, ya amanal khaifin, ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin, ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Apa artinya? Ya amanal khaifin, wahai Allah yang memberikan rasa tentram dan perlindungan bagi orang-orang yang takut. Kenapa diungkapkannya maghrib? Sekarang kita mulai takut karena gelap. Wahai Allah yang memberikan rasa aman dan perlindungan bagi orang-orang yang takut. Aminna mimma nakhaf, berikanlah rasa aman kepada kami dari apa saja yang membuat kami takut. Jadi wajar kita takut. Ya. Ketakutan ibu hari ini di sini yang saya lihat pakai masker, yang pakai masker ini, ya, itu takut dan wajar. Itu kita nggak perlu menjelekkan yang pakai masker, wajar. Kenapa? Wujud rasa takut, nggak apa-apa. Gitu ya, jangan bukan berarti yang kemudian membuka masker sok kemudian yang pakai masker takut. Enggak, memang begitu wujud manusia. Kita memproteksi diri dengan apapun itu. Ya. Jadi jangan sombong dengan kita bilang, saya cuma takut kepada Allah. Wajar takut kepada yang lainnya, walaupun puncak takutnya hanya kepada Allah. Boleh. Pokoknya kita nggak perlu takut kecuali hanya kepada Allah. Salah. Malam kita takut. Bahkan kita takut dengan kemiskinan, ya. Bahkan kita takut anak-anak kita masa depannya gimana ya, takut. Mereka takut deh. Maka kalau gitu manusia ditetapkan oleh Allah dengan satu takdir, kamu tuh takut. Maka inilah yang menyebabkan dan mendorongkan manusia untuk doa nih. Jadi kenapa kita berdoa? Muncul karena rasa takut. Itu berdoa. Ya, jadi bukan sekedar perintah agama itu untuk berdoa. Kenapa? Kamu pasti berdoa, kamu makhluk yang takut kok. Kita pasti minta. Makanya kenapa makhluk itu berdoa? Muncul karena rasa takutnya dia. Itu awal kita berdoa. Makanya Allah bilang, orang-orang yang tidak berdoa sombong. Gitu kan? Kenapa? Dia menafikan dirinya rasanya berani dan hebat, padahal makhluk yang takut. Semakin kamu sering berdoa dan kita meminta kepada Allah, Allah semakin senang. Itu karena mewujudkan bahwa saya takut sebenarnya. Ya. Jadi muncul rasa takut. Kenapa? Karena rasa takut itulah yang mendorong akhirnya kita berdoa. Doa. Bahkan kita sudah berdoa sebelum kita kenal kepada Allah. Ya, kita sudah berdoa sebelum kita kenal Allah. Kenapa? Karena rasa takut. Waktu kecil dulu, ya, seberapa hebatnya si anak-anak SD itu kenal Allah, kenal Tuhan? Nggak ada yang hebat. Dia cuma kenal Allah pencipta. Udah. Seberapa pengenalannya terhadap Allah sebagai pencipta nggak tahu. Beda dengan kita yang mencoba mencari. Anak kecil nggak tahu itu Tuhan. Apa hebatnya dan segala macamnya. Tapi ketika sang anak kecil ini ada ujian, kemudian namanya nanti kalau lulus akan dipampang. Selesai ujian, terus pengumuman besok jam 8. Maka saat itulah kita dari rumah kami baca doa, nomor lulus. Baca doa kan? Baca doa kan? Ya. Karena ada harapan itu, ada permintaan itu. Orang yang tidak dan belum kenal kepada Tuhan saja dia doa. Kita sadar apa enggak itu? Kita doa.
baca semua, baca surat Fatihah, baca Qul segala macam. Yang nggak dibaca cuma surat rumah, gitu kan? Surat tanah. Tapi kalau surat Quran dia baca. Gitu. Kenapa? Karena dia berharap yang tidak kenal Tuhan atau belum mengenal Tuhan hebat saja dia udah minta apa ya? Kenapa dia minta? Naluri dari rasa takut muncul. Makanya kita tidak hanya sekedar memaknai doa itu sebagai sebuah perintah agama saja. Berdoa kamu enggak. Kenapa kamu berdoa? Muncul dari rasa ketakutan. Ya. Bahkan sampai manusia butuh tempat untuk berdoa. Butuh tempat untuk doa. Maka Allah bilang, bangunan yang pertama kali dibuat di bumi ini dibuat untuk berdoa. Kalau Bapak surat ketiga 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Tuh surat ketiga 96 saya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya bangunan yang pertama kali dibangun oleh Allah adalah di Mekah. Untuk apa dia? Doa. Bangunan pertama aja untuk doa. Karena manusia butuh ada tempatnya, gitu. Bahkan di Indonesia ini ada tempat untuk berdoa meskipun di bawah perut bumi yang paling terdalam ada tempat orang doa. Saya belum pernah ke sana, tetapi jamaah-jamaah saya bilang kalau udah pernah ke sana tuh Freeport. Ya di Freeport itu kan di bawah 1,7 km di perut bumi ada gereja sama masjid bersanding. Kenapa dibuatkan gereja? Kenapa dibuatkan masjid? Karena orang takut di bawah perut bumi. Dibikin tempatnya supaya kamu tentram, tenang. Nih dibikini. Nggak sekedar buat orang Islam. Orang non-Muslimnya dia butuh tempat, dibikin gerejanya, dibikin masjidnya, bersanding dia, difotoin. Pak, ini masjid terdalam di perut bumi. Kalau gitu, kenapa dibikin itu? Wujud dari rasa ketakutan untuk manusia. Kenapa? Kami di sini takut Pak, takut roboh, takut segala macamnya. Nah, bukan kalau itu, di situ kita harus memaknai sebuah doa. Kenapa kita berdoa? Cuma persoalannya begini sekarang. Sejauh mana kita memahami doa itu? Itu asal usul doa. Ya. Sebab selama ini doa itu seringkali dipahami sebagai bentuk permintaan kepada Allah, kepada Yang Maha Kuasa. Kalau dia sudah meminta, namanya sudah doa. Udah doa belum? Sudah. Gitu kan? Nah, ulama mendefinisikan doa bukan sekedar meminta. Definisi doa itu adalah ucapan permintaan kepada Allah yang diwujudkan dengan usaha. Sekali lagi, doa itu adalah permintaan kepada Allah yang diwujudkan dengan usaha. Jadi kalau ada di antara kita berdoa meminta kepada Allah, belum tentu agama menyatakan dia sudah berdoa. Belum tentu. Kenapa? Karena tidak sesuai. Doa kita ini selalu saja, udah doa belum? Sudah. Tapi doa itu adalah kalau kamu meminta, usaha, baru namanya kamu doa. Permintaan yang tidak diusahakan bukan doa namanya. Selama itu bisa diusahakan oleh manusia, maka disitulah doa itu dituntut untuk diusahakan. Kita kan doa udah selesai. Udah doa. Katakan gitu. Pengen doa panjang umur. Doa silakan. Baca doa. Allahumma tawwil a'marana fi ta'atillah. Ya Allah, panjangkan usia kami dalam taat kepadamu. Udah doa panjang umur? Udah. Dia belum lagi dianggap doa panjang umur itu kalau dia tidak mengusahakan panjang umurnya. Jadi kalau gitu doa itu upaya meminta diwujudkan dengan usaha. Kalau gitu, kalau Bapak subuh di sini, kemudian imam baca doa minta panjang umur, ya Allah berikanlah kami usia yang panjang dan berkah, minta panjang umur kan? Kalau gitu gimana caranya mewujudkan sebagai doa? Kalau Bapak Ibu minta doa panjang umur kepada Allah, selesai doa meminta, selesai keluar dari masjid, olahraga. Itu, ya olahraga.
bukankah harus diusahakan? Ya enggak? Olahraganya kalau minta panjang umur disesuaikan juga sama umurnya. Jangan 70 tahunan futsal, itu namanya minta pendek umur. Doanya panjang umur, kelakuannya pendek umur namanya. Kalau gitu yang 70-an gimana? Jangan aja jalan dengan kompleng gitu. Ya, saya kalau udah selesai sholat subuh sama jamaah itu, udah selesai pulang, ya pulang bareng-bareng ngobrol, muternya lebih jauh. Baru pulang masing-masing. Adalah 1000 langkah, 1500 langkah. Kan gerak. Bukankah ada ungkapan al-harakah barakah? Gerak itu akan mendatangkan kebaikan, nanti akan datang keberkahan. Gerak. Kita ini dinamakan insan. Sementara ulama ahli bahasa bilang insan itu dinamis. Dinamis itu artinya bukankah pergerakan. Kalau itu kita ini gerak. Gitu, olahraga. Terus makannya mulai diatur polanya. Jangan minta panjang umur semua, kalau makan semua. Gitu, martabak manis nih, gitu makan. Semua dimakan. Bukannya besoknya gula tinggi, katanya tadi udah doa minta sehat, kenapa saya sakit? Itu bukan doa sehatmu kalau gitu. Akhirnya muncullah sakit yang akhirnya meninggal dunia atau minta sehat tapi munculnya sakit. Maka sakit adalah akibat dari manusia, bukan Allah. Bapak kalau pernah masuk rumah sakit Islam mau Cempaka Putih dekat rumah saya atau ada di Pondokopi, itu pasti ada tulisan besar, wa idza maritu fahuwa yashfi. Fa idza marid wa idza maritu fahuwa yashfi. Terjemahnya gini, andai aku atau apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Gitu. Nah, itu ungkapannya luar biasa. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Itu ucapan Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim bilang aku sakit? Nabi Ibrahim tidak pernah menyalahkan Allah. Sakitnya kan dari Allah. Allah juga yang bakal nyembuhin nantinya. Itu bisa jadi Allah bilang, siapa yang ngasih penyakit? Makan kamu habis-habisan kayak begitu. Jadi kalau gitu sakitnya saya yang bikin sebenarnya sih. Jadi penyakit lebih sering kita undang, bukan Allah ngasih. Penyakit gara-gara kita. Yang dokter rata-rata bilang rata-rata penyakit itu kan dari makanan, Pak. Makanan kan? Penyakit kan rata-rata dari makanan kan? Nah itu udah ngingetin zaman dulu. Kalau makan yang sehat itu sepertiga makannya, sepertiga minumnya, sepertiga nafasnya. Gitu. Nabi nyalain begitu, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga nafas, jangan dipenuhi. Umatnya enggak, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga nambah lagi. Gitu. Penuh, akibatnya apa? Enggak mampu mendorong dia bergerak. Lihat mobil bapak ibu semua yang pakai radiator itu. Radiatornya penuh enggak? Full, tapi bukankah di atasnya masih kosong? Ya kan kalau kita ngisi radiator ada batas bawah, terus kemudian full, tapi di sini masih kosong kan? Kita nggak boleh memenuhi radiator itu penuh semua, nggak jalan mobil itu. Nah kita kalau gitu penyakit yang kita undang, kita makan nggak karu-karuan, akhirnya kita sakit. Terus begitu kita sakit kita bilang sakit kan datangnya dari Allah ya, Allah juga yang nyembuhin. Siapa yang ngasih penyakit? Penyakit yang kamu undang. Bukankah kita sudah berburuk sangka kepada Allah tuh? Ya. Makanya nggak bisa kita bilang sakit dari Allah, Allah yang bakal menyembuhkan. Enggak, sakitnya saya gara-gara saya, tapi Allah itu maha menyembuhkan. Nah, kita berhutang kepada Allah. Salahin saja diri saya, karena barusan kalau Bapak dengar Quran baca, itu surat ketiga ayat ke-26 sampai ayat ke-27. Saya minta ada satu ibu yang baca terjemahnya. Saya paling senang banget dibaca ayat ini. Terutama kalau saya dengan jamaah habis subuh suka bareng-bareng. Ya. Nah, silakan dipilih, saya baca Qurannya dulu, baca ayatnya dulu. Qulillahumma malikal mulki tu'tir
tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau berikan rezeki pada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Saya paling senang Pak baca ini. Kalau sudah selesai itu ya baca Allah Mantasal dan segala macamnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Beberapa riwayat bilang Nabi membaca ayat ini selesai sholat. Jadi ada riwayat Nabi kalau udah selesai sholat beliau baca ini. Makanya ada ayat kursi beliau baca, qul huwallahu ahad, qul falaq dia baca, terus kemudian ini dibaca. Nah, yang bikin saya tentram dan tenang itu baca ini. Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, Allah itu malikal mulki. Kalau ibu bapak lihat dalam terjemah Asmaul Husna, Malikal Mulki itu artinya pemilik dari segala kepemilikan. Malikal Mulk. Kan ada Malik, Malik Yaumiddin itu Malik. Malik itu artinya pemilik, gitu. Ada Malik artinya raja. Ada Al-Mulk artinya kerajaan. Nah, Malikal Mulk itu satu sih kata. Malikal Mulk satu, pemilik dari kepemilikan. Nah, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, katakan sifat Allah itu Malikal Mulk, pemilik dari segala kepemilikan. Kalau mobil yang berjejer dengan motor yang berjejer di depan kita di parkiran ini kan pasti ada pemiliknya. BPKB-nya nama orang itu, STNK-nya nama orang itu. Saya bawa motor, kemudian kalau Bapak cek STNK-nya, nggak usah dicek Pak. Cukup percaya juga. STNK-nya itu nama saya, BPKB-nya nama saya. Maka saya bisa kan dibilang pemilik motor itu. Benar nggak? Ya, ini motor punya siapa? Punya Pak Ustadz. Kalau itu motor itu punya saya. Sayanya yang punya motor itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayanya milik Allah, motor itu milik saya. Maka Malikal Mulk itu pemilik dari segala kepemilikan. Maksudnya apa yang saya miliki, sayanya dia punya Allah. Apa yang saya miliki, dia punya Allah semuanya. Gitu. Ya, jadi betapa tenangnya orang itu. Kenapa tenangnya? Saya punya itu, dia punya saya, tapi saya punya Allah. Ya udah. Makanya kalau sudah meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah, dan semua yang saya miliki kembali kepada Allah. Nanti Allah yang ambil, kemudian dibagi-bagi oleh Allah warisan. Istrinya seperempat ya, kata Allah. Anaknya sisa ya, gitu. Saudaranya nggak dapat ya. Kenapa begitu? Punya Allah. Makanya Allah mengatur. Suaminya meninggal dunia, jangankan suaminya, hartanya kami cabut semua. Punya kami kok.
Zero, gak ada punya semua. Terus setelah selesai proses penguburannya, dibayarkan hutang-hutangnya, baik, saya akan bagi, kata Allah. Allah yang bagi, bukan orang yang bagi. Cuman kita hanya jadi perantara Allah aja. Kata Allah, istri 1/8. Ada anak laki-laki dengan perempuan, ada, sisanya udah. Saudaranya gimana Pak? Dapat nggak? Nggak usah. Kan Allah yang bilang. Kalau itu apa yang kita punya? Ada anak 2 Pak, laki-lakinya nggak ada. Baik, istri 1/8, anak perempuan 2/3, sisanya kasih saudara sana. Allah yang bilang, bukan Ustaz yang ngomong. Kalau itu bukankah itu kemutlakan Allah? Ketika kita bilang, Qulillahumma malikal mulk. Sampai situ saja saudara. Saya nggak punya apa-apa. Yang saya punya di rumah, memang saya punya pemilik atas nama saya. Tapi kalau saya mengalami kecelakaan atau apapun, dia akan kembali kepada pemiliknya. Jadi bukankah kita nggak terlalu dalam menggugat Allah? Allah yang mau. Maka kalau semua milik Allah, apa lanjutan ayat itu? Tu'til mulka man tasha. Maka dia si pemaha pemutlak itu bisa memberikan kepada yang dia kehendaki. Pada saat yang sama, dia yang penguasa dan mutlak kekuasaannya mencabut dari siapa yang dikehendaki. Mutlakkan. Aku bisa kasih siapa yang kehendaki. Aku bisa cabut dari siapa yang kehendaki. Aku bisa menghinakan siapa yang aku kehendaki. Aku bisa memuliakan siapa yang aku kehendaki. Tapi tolong dicatat garis bawahnya, Pak. Biyadikal khair. Di tangan Allah lah segala kebaikan itu. Itu kan? Endingnya kalau dicatat, bahkan di garis besar, di garis bawah. Kalau perlu pakai tulisan besar-besar. Kenapa? Di tangan Allah lah segala kebaikan itu. Kalau itu ada nggak yang ditetapkan oleh Allah buruk? Jadi kalau kita bilang sakit kan datangnya dari Allah, ya kita sudah menuduh Allah sebagai biang kerok dari keburukan. Ya, sadar ya? Maka kalau sakit gimana? Saya punya Allah, bukan Allah. Kenapa? Kalau pun bersumber dari Allah, di tangan Allah segala kebaikan. Baik, nggak ada yang masih keburukan. Logikanya begini. Kalau di tangan saya beras, saya ngambil beras, di tangan saya beras. Terus saya tumpahkan, yang jatuh apa? Beras. Di tangan saya beras, saya tumpahkan, yang jatuh beras. Di tangan Allah kebaikan ditumpahkan, yang jatuh ada nggak keburukan? Nggak ada kan? Kebanyakan dosa manusia itu adalah berburuk sangka kepada Allah. Enggak dosa besar sih. Kebanyakan dosa manusia itu buruk sangka kepada Allah. Saya bimbing umroh Pak, Ibu. Bimbing umroh bimbing haji. Insyaallah nanti awal bulan Januari saya mulai melakukan perjalanan. Itu kalau umroh, ada orang yang belum berangkat umroh, haji, datang, Pak, saya mau berangkat umroh, takut Pak, mau berangkat haji. Kenapa? Saya banyak dosa. Ntar sampai di sana saya gimana ya Pak? Belum berangkat aja dia udah nuding. Ntar saya gimana ya Pak di sana? Udah buruk kan? Ya, dia memang nggak sadar itu keburukan. Ntar saya gimana ya Pak? Kalau sampai di sana saya banyak dosa begini. Bukankah Anda sudah menuding Allah buruk? Karena begitu kamu datang ke sana, Allah akan memberikan keburukan kepada kamu. Padahal pastikah Allah memberikan? Enggak kan? Kalau kamu tidak sombong, mau tunduk, Allah nggak bakal menyiksa. Gitu. Kalaupun ada keburukan dari mana? Kamunya sombong. Orang-orang yang sombong yang tidak suka ikan kesombongan, jangan salahkan Allahnya. Gitu. Ya. Jadi kalau gitu, kalau kita berdoa kesehatan ternyata datang penyakit, boleh jadi itu karena saya bukan karena Allah. Sayanya gimana? Ya tadi udah minta sehat makanya nggak karuan. Sarapannya pagi-pagi lontong sayur, siang rendang, malamnya sate padang. Gitu ya. Sate
nasi padangnya pakai nasi goreng lagi jam 9. Periksa darah. Kenapa saya bisa naik? Lah makannya semalam. Gitu. Kalau gitu, aduh, saya penyakit gula Pak, gitu ya. Allah pada ngasih penyakit susah ya Pak. Jangan bilang Allah yang ngasih kamu sakit itu. Gitu. Bukankah itu kita, ya gitu. Udah makan nasi goreng 2 piring, dia tidur jam 9. Gula tinggi besok. Gitu. Oke dokter, kalau bisa sore aja ya, baru jangan. Atau ada dokter yang bilang, Pak, Ibu kalau udah malam makan apa, makan buah aja. Salah kan? Kita tetap ngomong, bukankah kita mengenang penyakit? Gitu. Ya. Nah, kalau gitu bukankah apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Kalau gitu doa kita kepada Allah gimana? Doa itu adalah ucapan kita yang diwujudkan dengan perbuatan. Diwujudkan. Saya minta sehat. Kalau itu apa yang saya lakukan? Upayakanlah apa yang punya nilai-nilai kesehatan itu yang kamu kerjakan. Ya olahraganya, tidurnya, istirahatnya. Coba manajemen itu. Saya pengen rezeki yang banyak Pak. Usaha. Itu jangan kemudian begitu pengen rezeki baca doa, terus kemudian pulang ke rumah cuma pengen rezeki yang banyak, buka toko, terus kemudian dia cuma ya Wahab, ya Rozak, ya Wahab, ya Rozak, ya Wahab, ya Rozak. Gitu. Pakai tasbih itu sambil pakai kursi goyang. Ya Wahab, ya Rozak. Berharap rezeki Allah datang. Ya Wahab, ya Rozak, ya Wahab, ya Rozak, ya Wahab. Paling-paling yang datang Pak Wahab sama Pak Rozak. Gitu. Ya, kalau gitu kalau saya pengen rezeki gimana caranya? Udah doa minta rezeki. Terus apa? Usaha kamu apa? Dagang, buka toko pagi-pagi. Terus apa lagi? Tawarin ke orang. Sekarang sudah bisa pakai IG, pakai Facebook, media sosial yang lainnya. Terus gimana lagi? Pakai alat-alat komunikasi, sebarkan daganganmu itu. Gitu. Terus ramah ke orang lain, harganya kompetitif, barang yang dijual bersaing. Itu. Jangan ya Wahab, ya Wahab. Yang datang Pak Rozak sama Pak Wahab mengutang lagi. Gitu. Nah, kalau gitu di mana orang kita terkabulkan? Gitu. Bukan salahnya Allah mengasih rezeki, usaha kamu gak sesuai itu. Saya pengen pinter, gimana caranya? Ya belajar. Bukan kemudian bakar bukunya, kemudian kasih air, diminum airnya. Gak masuk itu. Gitu. Kita kan suka melakukan hal-hal yang aneh. Ya, gitu. Nah, kalau gitu gimana caranya? Belajar. Gitu. Gitu. Al-ilmu bitta'allum. Gitu kan? Yang namanya ilmu itu ta'allum. Ta'allum itu belajar berulang-ulang terus. Nah, ilmu. Gitu. Nanti hasilnya al-ilmu nurun, cahaya. Nah, pas begitu saya sekolah dulu ilmu nurun nyontek, jadi kan nurun. Udah lagi santri gitu kan, ilmu nurun, nyontek, bikin contekan aja gitu. Nah, itu hasil nantinya. Kalau gitu apa doa kita? Usahakan. Saya pengen anak-anak saya soleh Pak. Baik kita kepada Allah. Rabbi habli minas sholihin. Oke, selesai. Didik anakmu. Pengen rajin sholat Pak, bangunin anaknya untuk sholat. Biar rajin ke masjid gimana ya Pak? Bapaknya dulu ke masjid. Bikin contoh, bawa anaknya. Jangan anaknya disuruh dipakai kain sarung berangkat ke masjid. Bapak, tanggung lagi bagus nonton TV dulu. Itu gimana anakmu itu? Bukankah kita ini ataupun laki-laki itu figur sentral dari keluarga? Ya, gitu. Makanya Nabi Muhammad kenapa ayah beliau meninggal dunia pada saat kecil supaya Nabi Muhammad tidak meniru. Kenapa? Karena bapak itu biasanya ditiru sama anak. Maka sampai lama ini kelakuan bapaknya nurun banget sama anak gitu. Kenapa? Karena anaknya lihat bapaknya begitu. Maka kalau saya pengen dia ke masjid, niru anak itu, bapaknya ke masjid ya anaknya jalan. Bapaknya di rumah ya anaknya diem. Bapaknya ibadah, anaknya rajin ibadah. Kalau gitu bukankah saya ingin anak-anak yang berkah ataupun yang baik? Kalau gitu doamu kamu harus tunjukkan. Jadi ada usaha. Bahkan usaha termasuk yang mungkin tidak berkaitan dengan itu pun usaha namanya. Nabi Musa pada saat dia berdoa, umatnya itu kan kehausan.
Ya di tengah padang pasir kan ada yang bilang 40 tahun, ada yang bilang 40 hari, wallahu alam. Yang jelas semuanya sama, mereka kehausan. Begitu kehausan, ya Musa, kata Bani Israel, minta dong kepada Tuhanmu, kami ini gak ada air, kami kehausan, minta air dong. Kata Bani Israel kepada Musa. Itu kan umat Bani Israel itu kalau minta doa dia nggak mau doa, dia nabi aja doa, gitu kan? Turunkan kami nabi dong biar kita bisa perang. Nah, ya itu Bani Israel. Nah ketika dia minta dong Musa kepada Tuhan, kita ini butuh air, kita haus. Maka di surat Al-Baqarah, wa istasqa Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa istasqa, minta air kepada Tuhannya. Makanya sholatnya namanya istisqa. Wa istasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asaqal hajar. Maka Allah bilang begitu lalu Musa, ya Allah, umatku ini kehausan dan kami butuh air. Berikan kami air ya Allah. Terus selesai, umatnya tanya, sudah doa Musa? Sudah. Terus gimana? Maka Allah bilang kepada saya, fadrib bi'asaqal hajar. Pukullah batu itu. Gitu kan? Suruh pukul batu. Terus umatnya gimana? Tuhan ada-ada aja ya. Gitu. Kan kita minta air, mukul batu. Apa relevansinya? Itu bagi saya itu di bawah yang minta air, mukul batu, nggak ada kaitannya. Minta air itu mesti begini. Gimana Musa? Udah doa, udah. Terus kata Allah kemana? Tunggu sebentar. Status awan on the way. Nah gitu. Ya kan? Orang lagi jalan nih, kita tunggu di sini. Atau jawaban yang relevan ini. Gimana Musa? Kata Allah jalan 10 langkah ke depan, belok kiri 5 langkah, di situ sumber air. Oke. Tapi pukul batu. Gitu. Tapi Nabi Musa itu beritahu loh. Itu saya nggak mau seperti bodoh kalian semua gitu. Diperintahkan tidak dilaksanakan. Nabi Musa jangan dipukul tempatnya. Maka famfajarat min husnata asyarata aina, muncul 12 sumber air dari batu. Gitu kan? Itu kan tandanya apa? Usaha. Kalau habis doa, gimana ada airnya? Musa, pukul batunya. Usahakan. Jadi doa itu nggak diem. Doa itu habis selesai gimana? Pukul batu itu. Usaha ditanggung Pak Maulana. Mukul batu meskipun tidak sesuai dengan imajinasinya manusia, nggak masuk akal. Perintah Allah, pukul, muncul. Bisa kan? Tapi dia susah kan? Kenapa Allah kasih batu yang memancarkan air? Karena Allah ingin membuktikan kekuasaannya kepada manusia. Orang biasanya kalau berkaitan dengan air identik dengan tanah, munculnya dari tanah, gitu kan? Tapi bukankah Allah bisa memancarkan air dari sumber yang kamu tidak pikir-pikir? Batu itu bukan sumber air, tanah sumber air. Aku tidak suruh gali tanah, pukul batu. Kenapa? Dari batu pun aku kuasa untuk memancarkan air. Ya, jadi satu masa Allah mengabulkan doa, di sisi lain pada saat itu Allah menunjukkan kuasa kan. Jadi bukan kayak itu tuh Iwan. Sekali dijawab pada dua persoalan yang kena gitu. Tuh bukan berarti kan? Tapi aku kuasa, doa mau aku kabulkan kan. Kenapa keluar dari batu? Batu itu dipahami oleh banyak orang dan ilmuwan filter air terbaik. Bapak yang bikin kolam ikan di rumah pasti suruh pakai batu Pak. Batu-batu. Kenapa? Biasa lebih jernih airnya kalau pakai batu-batu. Bukan filter air. Terus kenapa dipancarkan? Fajar. Kalau muncul dari air, kamu lagi kehausan kan? Begitu melihat air keluar dari itu, kamu berebut lari, akhirnya bisa diminum nggak airnya? Enggak, keruh nantinya. Kamu nggak minum. Udah nunggu waktu lama-lama, begitu muncul airnya, kamu nggak bisa minum karena rebutan dalam kondisi kehausan. Dipancarkan sampai dibuatlah tidak disentralkan, dibikin 12. Bukankah aturan main Allah itu sempurna? Kitanya yang nggak sampai ke arah sana. Gitu. Makanya kalau Bapak baca surah Al-Qur'an itu udah Allah bukannya bener. Kalau kita belum sampai kan, kita belum terpikir itu. Tapi Allah bener itu. Gitu.
Al-Quran dengan salah bawa itu. Bukankah itu doa namanya? Pukul mencar. Nabi Musa terpepet di sini laut, ya Allah kami terpepet, Fir'aun ada di belakang kami. Gimana ya Allah selamatkanlah kami? Pukul pinggir pantai itu. Tuh buka jangan. Bukankah pukul harus dipahami sebagai usaha? Maka tidak salah kalau ulama memberikan definisinya, doa itu adalah ucapan manusia yang diwujudkan dengan usaha. Apa yang kita minta? Allahumma inna nas'aluka jannah. Ya Allah, aku minta surga. Baik, lakukan amalan-amalan yang menyebabkan kamu masuk ke dalamnya. Gitu. Makanya saya senang ada doa Allahumma inna nas'aluka jannah wa ni'ma wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal. Ya Allah, aku minta surga. Dengan ucapan dan perbuatan yang aku lakukan untuk bisa masuk itu. Nggak sekarang aku masuk surga gitu. Tapi ada ucapan, qaulin au fi'lin au amal. Ucapan ke, perbuatan ke, atau apapun yang aku lakukan asal aku bisa masuk surga. Realistis minta surga masuk. Kenapa? Ada usaha, ada amal. Kenapa harus ada usaha dan ada amal? Karena saya nggak ada orang dalam yang saya kenal. Gitu. Kalau di surga saya punya orang dalam, nggak usah ngapa-ngapain. Pak Ustadz dapat nomor 35, gitu. Kan gitu. Tapi saya nggak tahu. Nah kalau gitu, doa adalah upaya-upaya manusia meminta kepada yang kuasa, tapi diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan. Itulah doa. Jadi seringkali kita sudah bilang, Anda sudah berdoa? Sudah. Tapi usahanya nggak ada. Kalau gitu kita belum berdoa karena belum diwujudkan dengan usaha. Kalau itu doa perpaduan antara ucapan dengan usaha yang dilakukan oleh manusia. Kalaupun keterkabulannya gimana? Keterkabulannya bisa jadi sesuai dengan keinginan kita, atau yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itulah keterkabulan. Tahu? Gitu. Kita minta kebaikan, ya Allah berikanlah kami kebaikan yang datang dari sisimu. Bisa jadi kita minta kebaikan dari sisimu, segala sesuatu yang ada di diri kita dicabut oleh Allah. Ya, yang bilang begini. Kita marah udah doa masa pada habis begini, akhir yang aku ambil itu kebaikan bagi kamu, mengurangi beban. Karena itu kita seringkali berdoa itu apa yang kita minta itu terwujud terkabul, tapi apa kita minta tapi tidak terwujud atau wujudnya berbeda tidak terkabul, salah. Yang berbeda dengan kita itulah keterkabulan juga bisa jadi. Nggak harus minta A dapat A, minta B harus B. Ya Allah, jadikan anak-anak kami berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadikan anak-anak kami bakti kepada kami. Baik, aku kabulkan. Caranya gimana? Sakit. Apa hubungannya minta doa anak soleh dengan anak sakit, Pak? Gitu. Kamu pengen anak kamu soleh kan? Pengen tahu kan? Dengan sakit, lihat bagaimana cekatan anakmu merawat kamu, bagaimana pengorbanan dia untuk meluangkan waktu. Tuh lihat anak. Bukankah itu salah satunya? Gitu. Kalau itu nggak jadi Pak minta anak soleh takut sakit. Mau apa lagi? Kita kadang-kadang minta tapi nggak mau resikonya gitu. Ya, ada resikonya dan kemudian bertahan. Ya ada cerita unik dulu. Ada orang minta, ya Allah berikanlah aku binatang yang eksotik. Maka dikabulkan oleh Tuhan. Kata cerita itu dikabulkan oleh Tuhan dengan memberikan ulat yang berbulu. Yang model gini, gitu. Ganti. Aku pengen bunga yang indah ya Allah. Dikasih dia kaktus penuh duri. Kan? Gimana bagusnya? Tapi bukankah bulan itu lama-lama masuk dan dia bikin kepompong? Akhirnya sekian lama dia keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Tuh. Bukankah kaktus itu lama-lama dia menumbuhkan bunga yang indah di ujungnya? Tuh. Jadi rupanya doa kita kan berproses. Cuma kita nggak sabar. Gitu. Kita pengennya doa itu instan. Gitu. Yang kita minta itu. Dan doa itu wujudkan atau minta dengan terperinci. Doanya jangan sedikit, terperinci. Minta A, B, C, D, E, F, G, terperinci. Ya, ngajarin Allah gitu, kita terperinci. Itu
Kenapa harus terperinci begitu? Kak, bukankah dalam Al-Quran itu banyak doa? Bahkan Nabi Ibrahim, ya Allah, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Bukankah Nabi Ibrahim pun terperinci dalam Quran? Jadi kenapa sih terperinci? Banyak. Karena kalau kita doanya, udahlah kalau minta kepada Allah yang terbaik aja, gitu kan? Seringkali kita ngomong gitu kan, minta aja yang terbaik sudah, jangan macam-macam, jangan ngatur Tuhan, minta yang terbaik. Nanti kita doa nggak panjang. Kalau yang terbaik, paling-paling kalau itu yang terbaik doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, Kau tahu yang Ku mau. Sallallahu alaihi wasallam. Ada kan? Itu nggak panjang, nggak ada keluh kesah, nggak ada permohonan. Bahkan paksa Tuhanmu untuk mengabulkan permintaanmu itu. Sampai paksa Tuhanmu. Bapak, masa Tuhan dipaksa-paksa ngabulin doa kita kayak kesini gitu? Masa minta Allah dipaksa untuk mengabulkan doa? Bapak Ibu pernah sholat tahajud enggak? Pernah sholat duha kan? Ya sering Pak. Doanya apa? Allahumma in kana rizqi fis samai, ya Allah fa'anzilhu, ya Allah andai kata rezekiku di atas langit, turunkanlah. Andai kata rezeki kami di perut bumi, keluarkanlah. Andai kata rezeki kami susah, mudahkanlah. Andai kata rezeki kami jauh, dekatkanlah. Masa Tuhan nggak kira-kira? Masa Tuhan? Ya. Jadi kenapa kita kemudian alergi dengan kata paksa Tuhan untuk mengabulkan doamu? Kenapa sih harus dipaksa? Karena kita merasa tidak sanggup untuk mewujudkan apa yang kita minta. Itu kita paksa. Ibu, anak saya handphonenya rusak. Dia ngadu ke ibunya. Mah yang mengaku rusak mah, gitu main terus udah ganti lah mah, udah gak bagus ini, udah gak bisa sekolah zaman dulu kan tuh pakai online. Udah nggak sanggup nih handphone mah, main terus ganti mah, itu yang RAM-nya besar. Ya udah tuh papa nanti pulang, gitu mama nggak bisa, mama nggak punya duit, gitu ganti kamu. Ya tunggu kan kata mamanya, bapaknya pulang kan. Dia tungguin, terus bapaknya pulang. Begitu pulang, datang nih, gitu kan. Saya datang, duduk di meja makan, dikasih air minum, terus saya minum, ngobrol-ngobrol. Selesai, saya masuk kamar mandi. Istri saya nggak ngomong kan? Ya datang, Mama, kok nggak ngomong sih? Saya mau masuk kamar mandi, Mama nggak ngomong. Ya entahlah, Mama kalau pulang, kalau ngomong gitu tuh tunggu reda dulu, baru berminta. Naiklah saya ke atas. Mama keluar, Mama ngomong juga gimana sih Pak? Kayak gitu. Sampai yang tahu, Mama juga naik ke atas, ibunya masuk ke kamar mandi. Ditungguin. Pas begitu keluar, buruan mah, minta terus. Kenapa dia harus meminta dan memaksa minta? Karena dia tidak mampu mewujudkan beli handphone. Dia gak punya uangnya, gitu kan? Kenapa? Dalam ukuran dia mahal, gak sanggup dia mewujudkan ganti handphone itu. Maka dipaksalah bapaknya, ibunya beliin. Kenapa? Karena dia gak bisa mewujudkan itu. Makanya dia maksa. Pak ganti ya Pak, ganti ya terus aja. Iya ntar sore. Mah ini udah sore ini berapa mana? Terus gitu. Kenapa? Karena dia nggak sanggup. Tapi coba kalau dia punya uang habis lebaran, makan nasi, jalan beli. Kok beli gitu lagi? Orang duit kakak. Duit kakak enak aja dia bilang. Itu kenapa? Karena dia sanggup mewujudkannya. Nggak perlu dipakai orang tua, ya beli. Kalau gitu kenapa kita harus memaksa Tuhan atau Allah untuk mengabulkan? Karena saya tidak mampu untuk mengabulkan yang saya minta. Kalau saya bisa mengabulkan apa yang saya minta, saya yang jadi Tuhan, ya Tuhan, dengan Engkau, gitu. Ya kalau gitu paksa Tuhan mengabulkan, kan saya nggak sanggup. Sebagaimana ketidaksanggupan seorang anak, akhirnya dia minta kepada orang tua dengan memaksa. Begitulah saya dihadapan. Anta Rabbi wa ana abduka. Engkau itu Tuhan, aku yang hamba. Engkau itu yang tidak dibutuhkan, aku yang butuh. Makanya aku minta lagi. Meskipun dari pagi sampai sore doa cuma Rabbana atina fid dunya hasanah, zuhur, Rabbana atina fid dunya hasanah, asar, Rabbana atina fid dunya. Itu kalau kita doa malaikat udah nungguin kan, paling juga Rabbana atina itu kan. Tapi kenapa saya ulang? Karena saya butuh. Nah itu doa dalam kehidupan.
Ya Bapak Ibu yang saya hormati, rasanya ini yang bisa saya sajikan di kesempatan pagi hari ini. Penekanannya adalah memahami doa dalam kehidupan. Jadi bukan karena perintah agama aja doa, tapi karena kebutuhan kita. Makhluk yang takut, makhluk yang butuh, hanya muncul doa. Kalau sudah makhluk yang takut dan butuh, saya ingin mengajak Bapak Ibu ketika berdoa ada dorongan karena butuh. Dan kita tidak assalamualaikum langsung berdiri, tapi doa dulu. Kenapa? Karena saya butuh. Jadi jangan selesai sholat langsung Allahumma lantas jalan. Gitu. Ya. Nah, doa kita ini kenapa? Untuk tunjukkan saya butuh ya Allah. Saya ngangkat tangan sampai 5 kali bahkan lebih dari itu karena saya butuh. Gitu. Hajatuka ilaika katsir. Hajatku kepadamu sangat banyak, tidak terbatas. Makanya aku doa rewel bahkan maksa karena butuh. Begitu kurang lebih kita di hadapan Allah dengan doa, dan mudah-mudahan doa kita yang diawali dari ketulusan dan rasa butuh kemudian memaksa Tuhan untuk mengabulkannya karena didorong kita membutuhkan hal itu. Kalau ada Tuhan yang lain yang sanggup mengabulkannya, kita bisa pindah ke Tuhan. Tapi nggak ada Tuhan soalnya. La ilaha illallah. Andai ada Tuhan yang lain, saya pindah ke situ. Karena apa? Akhirnya penuh di sini kosong, saya pindah ke sini. Tapi nggak ada Tuhan kecuali Engkau. Makanya saya cuma minta lagi dan minta lagi. Begitu kan? Nah, itulah doa. Nah, Bapak Ibu mungkin ada satu atau dua pertanyaan, silakan untuk didiskusi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Dulu saya ingat ketika belajar tentang qadar bersama Pak Umay. Jadi beliau mengatakan bahwa kalau punya rencana untuk umatnya itu saja, eksekusi dari apa yang didapatkan oleh manusia hambanya itulah takdir. Nah, kan tidak boleh dikatakan takdir itu kejam. Tadi Ustaz sampaikan di Quran surah 3:26-27 kan jelas Allah memiliki segala memberikan semua kebajikan. Gak ada yang buruk dari Allah. Nah, cuman kan saya lihat kata-kata bahwa gitu kan, orang itu meninggal karena bunuh diri. Seolah-olah Allah mentakdirkan dia untuk bunuh diri, padahal Allah tidak pernah mentakdirkan yang buruk untuk hambanya. Nah, tapi dengan penjelasan Ustaz tadi itu jadi bagi saya semakin jelas bahwa ternyata Allah itu memberikan mungkin tadinya misalnya takdir itu baik untuk dia. Orang ini akan menjadi kaya, orang ini menjadi sehat, orang ini wafatnya husnul khotimah. Mungkin tadinya seperti itu rencana Allah untuk hambanya. Tetapi di dalam perjalanan hidup itu ada pilihan-pilihan yang dia bisa ambil. Dia menjadi kaya atau miskin, dia menjadi sehat atau sakit, itu saja. Nah, takdir itu Allah dulu adalah itulah eksekusinya dan itu dikatakan takdir itu. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan di sini bahwa tadi tentang sakit itu ujian dari Allah, gitu katanya Ustaz. Bahwa ketika orang akhirnya sakit itu dari Allah. Tapi kan Ustaz bilang tadi bahwa sakit itu karena ulah kita sendiri, bukan karena Allah gitu. Nah, jadi sesungguhnya memang Allah itu tidak pernah menetapkan yang buruk untuk hambanya. Semuanya baik, pasti itu saja. Di Lauhul Mahfuz ketika kita di dalam alam ruh, Allah akan memberikan semuanya baik. Gak ada yang buruk sama sekali. Gitu ya. Ketika Allah mencipta, kemudian ayat itu cukup populer. Surat 51 ayat 56. Kalimatnya pendek, tapi populer banget. Kalau saya baca ayatnya, pasti pernah dengar kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa pernah dengar kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk ibadah kepada Aku. Semua masuk ditetapkan oleh Allah, ibadahkan kepada Allah. Baik kan semuanya? Tapi kenapa iblis jadi penentang? Di mana letaknya? Letaknya para agamawan atau ulama kita menyebutnya gini. Ketika iblis itu diciptakan oleh Allah, dia ibadah kepada Allah. Bukankah Allah tetapkan dia baik? Sampai-sampai Nabi mengungkapkannya dengan istilah, dia bagaikan burung merak yang dalam sebuah taman, indahnya luar biasa. Iblis itu. Kenapa? Dikasih nafsu tapi tetap ibadah kepada Allah. Hebat kan? Allah ciptakan Adam setelah iblis itu. Begitu diciptakan Adam, diberikan keistimewaan. Aku jadikan khalifah di atas muka bumi. Sujud kalian kepada Adam, gitu kan? Fasajadu
illa iblis. Semua sujud kecuali iblis. Lantas Allah tanya, "Ma mana'aka alla tasjuda idh amartu?" Kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan sujud? Dia bilang, "Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Engkau ciptakan aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Munculkan kejelekannya. Kalau itu kejelekannya dari mana? Dari iblis itu sendiri kan, bukan dari ketetapan Allah. Kenapa? Karena dia merasa tersaingi oleh makhluk baru ini. Gitu. Baru diciptakan, dapat tempat di bumi, jadi khalifah lagi. Sementara kita yang pertama udah gini, nggak dapat apa-apa sampai sekarang, gitu, nggak ada tugas. Udah la ilaha illallah, udah subhanallah. Ini makhluk baru dapat tempat. Muncullah rasa iri. Ketika rasa iri itu muncul, yang dirusak apa? Otak. Itu kalau orang udah iri, yang pertama rusak itu akal. Akal gitu. Kenapa? Dia bilang, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Gitu kan? Kata iblis kan? Benar gak api lebih baik dari tanah? Benar kan? Api lebih baik dari tanah. Benar kan? Api itu baik gak kira-kira? Baik. Tapi kalau dia lebih baik dari tanah, benar gak? Belum tentu. Ya, tapi dia bilang kan api lebih baik dari tanah. Coba lihat, api ada baiknya? Ada. Cahayanya kita ambil, panasnya kita dapat api. Tapi kalau dibandingkan dengan tanah, kamu eksplor tanah. Kata Kiai. Coba di atasnya tumbuhan, di bawahnya emas, tambang, batu bara, minyak tanah, gas bumi. Terus makin dieksplor, kamu akan menemukan aneka kebaikan-kebaikan dari tanah. Dan yang paling pasti, semua makhluk butuh tanah, tidak semua makhluk butuh api. Bahkan kita pernah nggak hidup tanpa api? Kita pernah nggak manusia ini hidup tanpa api? Pernah. Kita nggak butuh api. Bapak mau coba browsing zaman primitif. Apa mereka makan menggunakan api? Enggak, makan kayak binatang biasa, makan mentah. Kalau gitu bukankah kita pernah hidup tanpa api? Sebagaimana kita pernah hidup tanpa handphone. Kita pernah nggak hidup tanpa handphone? Biasa-biasa aja kan? Tapi zaman sekarang kalau handphone ketinggalan, aduh mati di gue. Kenapa? Handphone ketinggalan, mati. Ya, minimal mati gaya, gitu kan? Nah, bukankah kalau gitu kita tidak butuh api? Nah, kalau itu di mana letaknya iblis berubah itu? Padahal aku sudah ciptakan baik kamu itu. Tapi begitu melihat adanya persaingan, maka kamu iri hati dan akalmu rusak mengatakan api lebih baik dari tanah. Enggak, tanah lebih baik dari api. Karena semakin dieksplor tanah, semakin mendapatkan kebaikan. Tapi api sedikit yang kamu bisa eksplor dari api. Dan tidak semua makhluk butuh api, tapi semua makhluk akan butuh tanah. Enggak Pak, elang itu enggak makan langsung dari tanah. Elangnya makan apa dia? Makan binatang kecil-kecil. Yang kecil-kecilnya di mana? Di bawah. Makan apa dia? Makan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhannya dari mana? Tanah. Dia bergantung pada tanah. Begitu. Jadi Allah sudah tahu kebaikan. Jadi kalau itu keburukan gimana? Hasil usaha manusia. Dan kalau kita bilang qadha dan qadar, qadha adalah ketetapan Allah yang belum kita laksanakan, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang sudah kita usahakan. Apa yang terjadi nanti jam 1 siang sudah kita jalani belum? Namanya qadha. Yang tadi terjadi jam 11 sudah kita jalani belum? Namanya qadar. Begitu kurang lebih yang saya tahu. Jadi qadha ketetapan Allah yang belum dilaksanakan, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang sudah diusahakan. Maka Nabi bilang, la yaruddul qadha illa du'a wa la yazidu fil umri illa birru. Tidak ada yang dapat merubah qadha, bukan qadar, kecuali kamu usaha dan doa ada perubahan. Gitu ya. DPR aja ada anggaran perubahan, Masya Allah nggak ada. Ya, kayak gitu. Ada yang lain? Silakan. Dari Bapak. Nggak ada. Baik. Ini yang bisa saya sajikan kesempatan hari ini, berharap semakin kita menyelami Quran,
selalu saja berdecak kagum, subhanallah, maha sempurna, maha sempurna, maha sempurna. Kalau gitu pikiran kita yang menilai Allah tidak sempurna karena kita belum sampai kepada kesempurnaan tersebut. Allah tetap maha sempurna. Ya, mudah-mudahan doa kita kepada Allah dengan usaha kita dikabulkan sesuai dengan keinginan kita. Kalaupun tidak dikabulkan sesuai dengan keinginan kita, itulah yang terbaik bagi kita. Hadhihi niyat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim ya jalal wal ikram minna ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Ya muyassir kullal asir, yassir alaina al-asir, fatayassara al-asir alaika yasir, hajatuna ilaika katsir, wa anta alimun biha wa basir. Puji syukur kami kepadamu atas nikmat yang kau telah hamparkan di alam semesta ini. Jadikan kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur, dan jangan kau cabut nikmat yang sudah kau berikan kepada kami. Salawat salam kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan itu sebagai bukti nyata kami mencintai Nabi dan kendaraan yang kami gunakan untuk meraih syafaat yang pernah beliau janjikan. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami baik kepadamu maupun kepada sesama manusia. Ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Dekap mereka dengan rahmat dan kasih sayang-Mu karena mereka telah mendekap kami saat kecil dahulu. Wahai Allah yang maha memudahkan aneka kesulitan, mudahkanlah kesulitan-kesulitan yang sedang kami hadapi. Karena memudahkan kesulitan kami, bagimu ada sebuah kemudahan, dan hajat kami kepadamu tidak terbantahkan dan sangat besar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkan hajat kami. Hanya Kaulah tempat bergantung berjuta harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.